Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kabar baik bukan? Apa yang sudah kita perbuat hari ini? Adakah kita melakukan perkara yang menyenangkan hati Tuhan? Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita yang sudah hidup baru, hendaknya perkataan, sikap, dan perbuatan yang kita lakukan mencerminkan pribadi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini kami dapat kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu, yaitu kehidupan kami. Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu agar firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu dan membawa keimanan kami semakin kuat dan bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang menyukakan Engkau. Tuhan, siapkan hati kami agar firman ini tertanam di hati kami yang paling baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kenali benih yang ditabur. Firman Tuhan terdapat dalam Galatia 6 ayat 7. Demikian firman-Nya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Kasih Kristus, kita tahu bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang bersosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup dengan seorang diri saja dan selalu berinteraksi dengan individu lain. Di dunia ini kita hidup saling berdampingan dengan sesama. Dimanapun kita hidup pasti memerlukan kerjasama dengan orang lain. Sekalipun kita hidup saling berdampingan satu sama lain, kita harus dapat menata atau membawa hidup kita agar dapat berinteraksi yang berguna dan saling membangun. Apakah kita berinteraksi dengan masyarakat, teman di kantor, di keluarga besar, atau keluarga inti? Tentunya kita ingin berinteraksi dengan hal-hal baik. Walau terkandung niatan yang baik, terkadang terjadi suatu yang mengherankan, yaitu bukannya hal yang baik yang kita terima dan mempengaruhi, melainkan mengalami terjadinya suatu perubahan terhadap kebiasaan baik menjadi kebiasaan buruk, tercatat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Hal ini terjadi apakah karena kehidupan lama yang belum bertobat atau karena faktor lingkungan? Sesungguhnya setiap kita yang sadar bahwa dirinya ingin memiliki kehidupan yang baik, mulai dari sikap, perkataan, perbuatan, pikiran, perasaan, dan seluruh aspek hidupnya menginginkan hal-hal yang baik. Tetapi itu hanya sebatas atau sekedar keinginan, maka output atau hasil yang dikeluarkan akan berbeda, yaitu hal-hal yang tidak baik. Hal itu terjadi karena dosa masih ada dalam hidupnya. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 7 ayat 15, 18-20. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ayat 18-20, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Kekasih, mengapa perkara-perkara yang tidak baik muncul dalam hidup kita? Hal ini bisa terjadi karena masih ada benih dosa yang belum mati dan masih terus berakar dalam kehidupan lama. Akarnya masih ada, lalu di saat kehidupan daging mulai bertunas dan muncul kembali, serasa kehidupan lama diberi pupuk dan jadilah hidup lama kembali hidup. Kekasih, kita dan keluarga yang menyebut diri sebagai umat tebusan dari Kristus Yesus sudah sepatutnya mempunyai kehidupan baru dengan menanamkan benih firman Tuhan sebagai benih yang baik dan benar. Kekasih, perkataan, sikap, dan perbuatan kita hendaknya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin dalam menjalani kehidupan seringkali kita diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang menjengkelkan, sehingga memancing suatu perkataan-perkataan yang negatif. Contoh, anak-anak
suami atau istri rajin beribadah dan aktif di gereja, tetapi hidupnya belum berubah, kita mudah terpancing dengan mengatakan, percuma kamu rajin beribadah dan aktif di gereja. Memang dari dulu kamu itu tidak pernah berubah. Kekasih, hendaknya benih perkataan yang kita tabur tidak seperti demikian. Melainkan, anakku, suamiku, atau istriku, tidak apa-apa, jangan menyerah, sekalipun tidak dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan benar dan gagal dalam melakukan firman Tuhan. Pasti suatu saat akan berhasil. Tetap kuat dan semangat. Sebab ada firman Tuhan yang mengatakan, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tercatat dalam Filipi 4 ayat 19. Untuk itu, mari kita pahami dan kenali benih perkataan seperti apa dan bagaimana hendaknya kita taburkan. Kekasih Kristus, kita sebagai pengikut Kristus, sesungguhnya hidup kita harus menjadi saksi dengan memiliki sikap yang positif. Karena Yesus Kristus sudah menebus dosa kita melalui darahnya. Sesungguhnya kita mempunyai masa depan yang baik karena seluruh dosa dan kelemahan kita tidak lagi membebani hidup kita. Kita tahu bahwa apapun keadaan kita, jika kita sudah mengaku dosa kita dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita, Tuhan itu setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tercatat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Apabila ada orang lain yang masih hidup dalam dosa, hendaknya kita tidak mudah untuk bersikap menghakimi, melainkan kita mengatakan bahwa Tuhan itu setia dan sabar. Tetaplah percaya pada Tuhan karena Dia tetap mengasihi dan mengampuni. Jadi, apakah sikap kita terhadap keluarga, terhadap orang lain di sekitar kita memiliki benih sikap yang demikian? Mari kita kenali benih seperti apakah yang kita tabur dalam hidup sehari-hari. Kekasih, kita yang mengaku diri sebagai orang Kristen atau anak Tuhan, banyak yang tidak menyadari bagaimana seharusnya hidup yang benar. Apakah sudah selayaknya hidup sebagai anak-anak Tuhan? Hidup sebagai anak Tuhan memang tidaklah mudah. Terkadang kita dapat hidup terasing dari dunia dengan cara hidupnya yang berbeda dari cara hidup anak-anak Tuhan. Kita mungkin akan dianggap sebagai orang-orang aneh karena tidak turut melakukan kejahatan dan perbuatan-perbuatan amoral. Mungkin kita dianggap aneh dan bodoh karena tidak membalas orang yang berbuat jahat pada kita, oleh karena kita menjalani hidup sebagai anak-anak Allah. Kekasih Kristus, ingat, benih apapun yang kita tanam, itu akan selalu mendatangkan hasil. Maka kenali benih kebenaran apa yang kita tanam. Percayalah, kelak kita akan menuainya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami, yaitu lewat kebenaran firman-Mu. Sungguh firman yang sangat memberkati iman percaya kami, agar kami mengenali benih apa yang kami tanam, dan jangan biarkan kami menghakimi ketika hal-hal yang tidak baik muncul dalam kehidupan kami atau dalam keluarga kami. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami supaya kami mempelajari dan memperhatikan bagaimana dan apa yang telah dilakukan dan yang telah ditanam dalam kehidupan kami, Tuhan. Maka dari itu, pimpin kami supaya kami dapat menanam benih-benih yang benar, yaitu kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami tanam dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat perbuatan kami, pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dan mampukan kami untuk kami bukan hanya sekedar kami menanamkan kebenaran firman Tuhan, tetapi kami juga dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.